البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada syarah Aqidah Tahawiyah, yang pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada penjelasan tentang perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunah, muhitun bi kulli syai'in wa fawqah, wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqah. Di sini penegasan penting dari beliau setelah menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tinggi di atas semua makhluknya, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan istiwa 'alal 'arsy. Dan untuk menepis sangkaan yang mungkin timbul pada benak sebagian manusia bahwasanya berarti Allah butuh kepada arsy, maka dikatakan di sini wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap arsy dan apapun yang ada di bawah arsy. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqah, dan Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy tersebut. Nah, pertemuan terakhir kita berhenti pada bait syair Hasan bin Thabit. Ya. Terakhir itu yang sudah dibaca. Warwa Muslim. Warwal mana? Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala, wa rawal Bukhari an Zainab radhiyallahu anha. Zainab yang termasuk dari ummahatul mukminin, annaha kanat takhkharu an azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqul
zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Adalah dulu beliau membanggakan diri atas para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dan mengatakan, keluarga-keluarga kalianlah yang menikahkan kalian, sedangkan aku, Allah lah yang menikahkanku dari atas langit yang 7. Nah, dan itu biasa terjadi di antara para istri, nah, yang satu dengan yang lainnya terkadang terjadi persaingan. Dan di antara hal yang dibanggakan oleh Zainab radhiyallahu anha adalah sisi ini, di mana beliau yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau. Sedangkan istri-istri yang lain, keluarga-keluarga mereka lah yang menikahkannya. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu marra bi'ajuzin fastawqafathu fawaqafa ma'aha yuhaddithuha faqala rajul ya amiral mu'minin habastan nasa bisababi hadhil ajuz faqala wailak atadri man hadhihi imra'atun sami'a Allahu syakwaha min fawqi sab'i samawat hadhihi khawlah allati anzalallahu fiha qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhrajahu Darimi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melewati seorang wanita tua, ajuz. Itu seorang nenek-nenek sudah tua. Fastauqafathu, maka wanita tersebut meminta Umar untuk berhenti. Maka Umar pun berhenti, kemudian berbicara bersamanya, mendengar apa yang mau disampaikan oleh wanita tua tersebut. Maka seorang laki-laki dari pasukan Umar saat itu yang ada di barisan Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau telah menahan manusia dengan sebab nenek tua ini. Maka Umar mengatakan, celaka kamu, tahukah kamu siapakah wanita ini? Dia adalah seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala mendengar keluhannya dari atas langit yang ketujuh. Inilah khaulah yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan padanya ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang apa? Yang menjidal, yaitu yang menaikkan perkara tentang suaminya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Asar ini khonifillah dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau Ar-Rad 'alal Jahmiyah dari jalan Abi Yazid Al-Madani an Umar. Baik, Abu Yazid Al-Madani ini tidak menemui Umar atau tidak mendengar dan tidak mengetahui kisah tersebut dari Umar, sehingga yang seperti ini dihukumi munqati', terjadi inqita', keterputusan sanad. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala telah tegas menghukumi yang demikian dalam kitab beliau Al-Ulu. Sehingga athar ini akan derajatnya dhaif, walaupun masyhur. Athar masyhur tapi padanya inqita'.
Warwa Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Qala wa lam yastati an yaqula min fawqihim li'annahu qad ulima atau li'annahu qad alima anna Allah subhanahu min fawqihim. Kemudian Ikrimah meriwayatkan dari Ibn Abbas penafsiran tentang ayat di surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, berhubungan dengan apa? Sumpah serapah iblis, di mana dia betul-betul ingin menyimpangkan anak-anak keturunan Adam. Kemudian betul-betul aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sisi kiri mereka. Semua arah didatangi dari 4 penjuru yang ada. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, wa lam yastati an yaqula min fawqihim, iblis tidak mampu untuk mengatakan min fawqihim, dari arah atas mereka. Kenapa? Kata beliau, li'annahu qad alima anna Allah subhanahu min fawqihim, karena sungguhnya iblis telah tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas mereka. Nah, athar ini juga masyhur ikhwani fillah, tapi dari sisi sanadnya kita tidak mendapati sanad yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala dalam syarh sunnah beliau. Pada sanadnya ada perawi bernama Ibrahim ibn al-Hakam ibn Aban an abihi an Ikrimah. Ibrahim ini seorang yang dhaif. Taib, sedangkan bapaknya Al-Hakam bin Aban dia saduq tapi lahu awham, memiliki banyak kekeliruan. Taib. Qala man sami'a hadits ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa kalam as-salafi wajada minhu fi itsbatil fawqiyyati ma la yanhasir. Nah, walaupun beberapa asar ini yang dibawakan ikhwan dhaif, tapi tidak mengubah perkara yang telah kita bahas sebelumnya tentang apa? Tentang penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fawqal alam. Fawqa makhlukatih, Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya, terpisah dari mereka. Kemudian Ibn Abil Iz mengatakan, siapa saja mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para salaf, maka dia akan mendapati dari hadis-hadis tersebut penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang tidak terbatas tentang isbat fauqiyah. Tidak terbatas, kita tidak mampu untuk membatasi berapa banyak dalil. Wala raiba anna Allah Subhanahu lamma khalaqal khalqa lam yakhluqhum fi dzatihil muqaddasah. Ta'ala Allah an dzalik. Fa innahu al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Fata'ayyana annahu khalaqahum kharijan an dzatihi. Tidak syak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan para makhluk, maka Allah tidaklah menciptakan mereka di dalam zatnya yang maha suci. Ini tidak mungkin, ya tidak? Nah, ini diingat-ingat dulu apa tentang masalah munadharah, perdebatan antara seorang imam dari kalangan ahli sunnah dengan ahli bidah berhubungan dengan masalah ini. Perhatikan di sini, tidak syak
Ya, tidak ada keraguan bahwasanya Allah ketika menciptakan makhluk, Allah tidak akan menciptakan apa? Di dalam zatnya. Makhluk tersebut tidak akan mungkin diciptakan di dalam zat Allah yang maha suci. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Karena sesungguhnya dia adalah Al-Ahad As-Samad. Al-Ahad apa maknanya? Apa maknanya? Iqbal. Al-Ahad, zat yang maha tunggal. As-Samad, apa Rifki? Ya. Yaitu zat yang semua urusan makhluk bergantung kepadanya. Taib, yang memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Dan pada makna as-samad banyak kalam dari para imam ikhwanifillah, di antara maknanya tadi yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Nah, berarti kalau makhluk tidak diciptakan di dalam zat Allah, berarti fata'ayyana annahu khalaqahum kharijan an dzati. Berarti pasti Allah telah menciptakan mereka itu apa? Di luar dari zatnya. Paham sampai sini guys? Nah, walau lam yattasif subhanahu bi fawqiyati dzat ma annahu qa'imun bi nafsihi ghairu mukhalitin lil alam lakana muttasifan bi diddi dzalik. Li'anna al-qabila lisyai' la yakhlu minhu aw min diddihi. Ini Imam Ibn Abil Is ingin menjelaskan tentang penetapan sifat fauqiyah secara logika, secara akal. Adapun dalil-dalil naqli dari Al-Quran maupun As-Sunnah sangat banyak. Cuman sebagian manusia, terutama dari kalangan Mu'tazilah, Ahlul Kalam, Ahlul Filsafat, mereka tidak akan menerima dalil itu kalau menurut mereka tidak sesuai logika. Maka di sini beliau datangkan untuk menunjukkan bahwasanya perkara-perkara akidah tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Cuman memang pada sebagian akal kebingungan saja kalau tidak diikat dengan keimanan. Nah, perhatikan, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan apa? Dengan ketinggian dari sisi zatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu qaimun bi nafsih, zat yang berdiri sendiri, tidak bercampur dengan alam. Maka tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan apa? Sifat ketinggian secara zatnya, maka berarti konsekuensinya Allah akan bersifat dengan lawan dari sifat tersebut. Lakana muttasifan bididdi dzalik. Paham sampai sini? Nah, urut-urutannya tadi diingat. Kita tidak ragu. Kita yakin bahwasanya Allah menciptakan makhluk tidak diciptakan di dalam apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Makhluk itu pasti di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menetapkan ini, dan semua ahli bidah pasti akan menetapkan ini, kawan, kecuali siapa? Kecuali siapa? Orang wahdatul wujud yang mengaku bersatu antara makhluk dan Khalik. Keyakinan manunggaling kawula Gusti. Keyakinan apa? Hululiyah, ittihadiyah. Nah, mereka lain lagi nanti. Nah, sekarang kita yang ditekankan di sini keyakinan yang hak, bahwasanya selain firqah-firqah tersebut, selain firqah hululiyah, ittihadiyah tadi, semuanya mengakui bahwasanya apa? Antara al-Khaliq dan al-Makhluk itu tidak apa? Tidak bergabung. Paham? Baik. Makhluk itu di luar zat al-Khaliq.
Nah, berarti kalau di luar, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat ketinggian secara zatnya, padahal Allah itu zat yang berdiri sendiri, tidak bercampur dengan alam, dengan makhluknya, maka tentunya konsekuensinya akan disifati dengan apa? Dengan lawan dari sifat tersebut. Loh, kenapa? Kata beliau, li'annal qabila lisyai' la yakhlu minhu aw min diddih. Karena sesuatu yang bisa menerima sesuatu yang bisa menerima pensifatan tidak kosong dari kemungkinan disifati dengan sifat itu atau dengan lawannya. Ketika makhluk itu terpisah dari zat Allah, berarti kan Allah Subhanahu wa taala bisa disifati dengan sifat ketinggian. Ya kan? Kalau tidak disifati dengan sifat itu, maka ada kemungkinan disifati dengan sifat kebalikannya, dan itu boleh tidak kalau disematkan pada Allah? Tidak boleh. Karena Allah tidak disifati dengan sifat rendah. Wa diddul fauqiyati as-suful, dan lawan dari ketinggian adalah as-suful, kerendahan, sifat di bawah. Wa huwa madmumun 'alal itlaq li'annahu mustaqarru iblis wa atba'ihi wa junudih. Dan itu adalah sesuatu yang dicela secara mutlak. Kenapa? Karena itu adalah tempat kembalinya iblis dan para pengikutnya serta keseluruhan tentara-tentaranya. Ini secara logika, ya kawan, untuk menetapkan sifat fauqiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib berarti akal untuk menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, baik apa sifatnya, baik apa tinggi dari sisi qadarnya, keagungannya, juga tinggi dari sisi zatnya. Nah, yang ketiga inilah yang diselisih oleh ahlul kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Ketinggian dari sisi zat. Fa'in qila, sekarang kita selesai dari paragraf ini. Kemudian muncul iskal berikutnya, kawan. Fa'in qil, jika dikatakan la nusallimu annahu qabilun lil fawqiyah hatta yalzama min nafiha thubutu diddiha. Kemudian apabila dikatakan, sekarang mereka bantah, kami tidak terima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menerima sifat fauqiyah sehingga melazimkan kalau ditiadakan sifat fauqiyah ini akan tetap lawan dari fauqiyah tersebut yang berupa apa? Suful tadi. Paham? Maka dikatakan sebagai jawabannya, lau lam yakun qabilan lil 'ulu wal fauqiyah lam yakun lahu haqiqatun qa'imatun bi nafsiha. Famata aqrantum bi annahu dzatun qa'imun bi nafsihi ghairu mukhalitin lil 'alam wa annahu mawjudun fil kharij laisa wujuduhu dhihniyan faqat bal wujuduhu kharijul adhani qad'an wa qad alimal uqala'u kulluhum bidarurati anna makana wujuduhu kadzalika fahuwa imma dakhilul alam wa imma kharijun anhu wa inkaru dzalika inkaru ma huwa ajla wa azhar minal umuril badihiyat ad-daruriyati bila raib. Naam, perhatikan sekarang jawabannya, kawan, dikatakan kepadanya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima untuk disifati dengan apa? Sifat tinggi atau sifat di atas, berarti Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang apa? Yang hakiki berdiri sendiri. Lam yakun lahu haqiqatun qa'imatun bi nafsiha. Allah tidak memiliki suatu hakikat yang berdiri sendiri berarti. Kalau apa? Kalau
tidak bisa disifati dengan sifat ketinggian. Paham? Kenapa? Nah, perhatikan kecerdasan setelahnya. Sebab kapan saja kalian tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri, yang tidak bercampur dengan alam. Dan bahwasanya Allah itu ada fil kharij. Ada maksudnya ada secara zatnya, itu memang ada, bukan hanya sekedar sesuatu yang ada di benak saja. Allah itu zatnya ada, bukan sesuatu yang hanya di pikiran manusia saja, bukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Nah, di luar apa? Di luar pikiran secara pasti, dalam artian nah memang nyata adanya. Bukan hanya sekedar yang digambarkan di dalam benak kita sebagaimana keyakinan sebagian manusia, akhwan. Tuhan itu ya hanyalah apa? Sesuatu yang digambarkan di dalam pikiran manusia saja. Nah, dorongan baik itulah malaikat, dorongan yang ada di pikiran kepada kejelekan itulah syaitan menurut mereka. Tapi tidak mau menetapkan adanya makhluk yang namanya malaikat atau makhluk namanya syaitan. Sebagaimana pula mereka tidak menetapkan bahwasanya ada Tuhan atau ada ilah yang betul-betul ada. Padahal di sini jelas. Nah, kita berbicara dengan mereka-mereka yang menetapkan wujud Allah Subhanahu wa taala kharijul adhani qat'an. Nah, orang-orang yang berakal secara keseluruhan telah mengetahui secara darurat bahwasanya perkara yang wujudnya seperti itu, wujudnya wujud hakiki, bukan hanya sekedar di pikiran. Paham kan yang dimaksud di sini wujud yang hakiki? Wujud yang di pikiran itu yang cuma diangan-angankan di pikiran, tapi hakikatnya tidak ada. Adapun ini wujud yang hakiki. Nah, wujud Allah Subhanahu wa taala itu wujud yang hakiki. Maka yang seperti itu kemungkinannya apa? Imma dakhilul alam wa imma kharijun anhu. Kemungkinannya dia itu di dalam alam ini atau di luar alam. Kemungkinannya itu. Baik. Dan kalau dikatakan Allah di dalam alam, mungkin tidak? Tidak mungkin. Karena itu bertentangan dengan sifat kemuliaan Allah. Berarti konsekuensinya Allah terlingkupi oleh makhluknya. Berarti harus kita tetapkan kemungkinan kedua, yaitu kharijul alam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari makhluknya. Dan pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan pengingkaran perkara yang sangat jelas dan gamblang dari perkara-perkara badihiyat. Badihiyat maksudnya ikhwani fillah al-umur allati la yatawaqqafu husuluha ala nadharin wa kasbin. Ini namanya badihiyat. Yaitu suatu perkara yang untuk menetapkannya itu tidak butuh mikir, tidak butuh apa cari-cari dalil, karena saking gamblangnya. Ini namanya al-umur al-badihiyat al-daruriyah. Nah, merupakan perkara yang sangat gamblang dari perkara-perkara yang memang apa tidak butuh mikir panjang untuk menetapkannya tanpa ada keraguan. Qala fala yastadillu ala dhalika bidalilin illa kana al-ilmu bil mubayanati azhara minhu wa awdaha wa abyan. Sehingga tidaklah dia berdalil atas yang demikian itu dengan suatu dalil kecuali pengetahuan tentang apa? Tentang terpisahnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih gamblang dari dalil yang dia bawakan dan lebih jelas serta lebih terang. Baik. Wa idza kana sifatul uluwi wal fawqiyati sifata kamalin la naqsa fihi wa la yastalzimu naqsan wa la yujibu mahdhuran wa la yukhalifu kitaban wa la sunnatan wa la ijma'an fa nafyu haqiqatihi yakunu 'ainal batili wal muhal alladhi la ta'ti bihi syari'atun aslan. Kemudian apabila sifat tinggi dan sifat di atas itu merupakan sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya,
tidak pula melazimkan suatu kekurangan bagi Allah, juga tidak berkonsekuensi adanya sesuatu yang dilarang, tidak pula menyelisihi Alkitab dan Sunnah serta ijma', maka berarti penolakan terhadap hakikat sifat tinggi tersebut merupakan kebatilan yang sangat jelas dan perkara yang tidak mungkin, yang tidak datang di dalam syariat kita pada asalnya. Nah ini. Fa kaifa idza kana la yumkinul iqraru biwujudihi wa tasdiqu rusulihi wal imanu bi kitabihi wa bima jaa bihi rasuluhu illa bidzalik. Kemudian bagaimana lagi? Nah, apabila tidak mungkin untuk menetapkan tentang apa? Keberadaan Allah, serta apa? Tidak mungkin untuk membenarkan rasul-rasulnya dan beriman kepada kitab-kitabnya serta apa yang beliau datang dengannya, kecuali dengan hal tersebut, yaitu dengan menetapkan sifat tinggi bagi Allah. Kenapa kita tidak mungkin untuk bisa menetapkan dan membenarkan apa yang dibawakan oleh Rasul, kecuali dengan apa? Mengakui bahwasanya Allah itu di atas. Al-Quran turun, berarti dari atas, dan seterusnya dari dalil-dalil yang banyak. Fa kaifa idzan dumma ila dzalika syahadatul uqulis salimah wal fitarul mustaqimah. Kemudian bagaimana lagi apabila digabungkan kepada yang demikian itu persaksian akal-akal yang selamat dan fitrah-fitrah yang masih lurus. Wa nususul waridatul mutanawwi'atul muhkamatu ala 'uluwillahi ala khalqih, serta nas-nas yang datang yang bermacam-macam yang betul-betul muhkam, ya betul-betul jelas dan tegas menetapkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk. Wa kaunuhu fawqa ibadih, tayyib, wa kaunihi ala 'uluwillahi ala khalqih wa kaunihi fawqa ibadih, dan juga menetapkan bahwasanya Allah di atas hamba-hambanya secara keseluruhan. Allati taqrubu ala 20 naw'an, yang jumlahnya mencapai sekitar 20 jenis pendalilan yang insyaallah akan dipaparkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya, kawan. Karena memang menetapkan sifat ulu termasuk perkara pokok yang membedakan ahli sunnah, kawan, dari kelompok-kelompok bid'ah yang lain. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan ahli bid'ah, mereka sangat getol untuk apa? Untuk meniadakan dan anti dalam apa? Menetapkan sifat ini, sifat ulu. Padahal dalil begitu banyak. Dalil begitu banyak dalam masalah ini, sehingga memberikan perhatian dalam isbat sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang penting. Baik, maka dikhususkan beberapa kitab membahas sifat itu saja, seperti misalnya Imam Dhahabi mengarang kitab khusus, kitab Al-Ulu, khusus untuk membahas masalah itu. Karena hampir-hampir kebanyakan ahli bid'ah yang menyimpang dalam masalah apa? Masalah asma wa sifat, mereka apa? Menyimpang dalam pembahasan sifat ulu ini, tidak mau menetapkannya. Barakallahu fikum. Saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang jenis yang 20 jenis pendalilan tersebut. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.